Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1258-1260. Pada saat ini, dengan si Liu yang membuka jalan, jiwa dari mayat-mayat itu tidak akan berani mengambil tindakan, tidak peduli betapa marahnya mereka. Dia hanya bisa melihat si Liu keluar dari sini. Cek. Saat si Liu melangkah keluar, cahaya kuat terpancar dari tubuhnya. Ini adalah nafas lama. Orang tua. Wajah si Liu tiba-tiba terlihat sangat sakit, dan bahkan terlihat garang. Ada rasa dingin di matanya. Lin Yan juga bisa melihat bahwa ini adalah kekuatan segel. Itu adalah segel yang ditinggalkan oleh pemilik tempat ini pada si Liu. Kekuatan ini meraung, tapi si Liu mengeluarkan raungan keras, memancarkan cahaya, dan kekuatan di sekitar reruntuhan kuno meraung, langsung menghadapi kekuatan ini. Bang! Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, kekuatan ini dipadamkan. Orang tua ini sudah lama mati, dan dia masih ingin menekanku. Namun, segel ini masih memiliki kekuatan yang besar, dan itu benar-benar membuatku jatuh ke level yang lebih rendah. Si Liu berkata, dia awalnya masuk keadaan nirwana 9 putaran, tapi sekarang dia juga hanya tersisa tahap ke-8 dari nirwana. Ini baru saja meninggalkan area ini. Jika Anda meninggalkan reruntuhan kuno, Anda bisa membayangkannya. Tapi si Liu tidak peduli. Yang dia inginkan adalah kebebasan, dan dia tidak ingin tinggal di reruntuhan kuno ini selamanya. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dia tinggalkan di sini. Sudah berapa lama kamu berada di sini? Lin Yan bertanya di jalan. Hitung waktunya, lebih dari 80.000 tahun. Kata si Liu. Kamu berasal dari alam batu, dan umur manusia batumu sangat panjang, kata Lin Yan. Manusia batu jumlahnya sangat sedikit, tetapi umur mereka sangat panjang. Kakak ingin bertanya tentang apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu, tapi sayang sekali. Orang batu kita memang berumur panjang. Sangat mudah bagi orang kuat untuk bertahan hidup 100.000 tahun. Tapi saudara juga tahu kalau batu kita jumlah manusianya terlalu sedikit. Lagi pula, tidak mudah mendapatkan batu yang bisa melahirkan kebijaksanaan spiritual dengan energi spiritual langit dan bumi. Apalagi manusia batu dari 100.000 tahun yang lalu sepertinya sudah lenyap waktu. Saya juga ingin bertanya tentang apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu, tetapi tidak ada yang bisa bertanya. Si Liu berbicara. Lin Yan juga sangat sedih. Tahukah kamu jika ada air yang tak terbatas di reruntuhan kuno? Lin Yan segera mengganti topik pembicaraan. Air tanpa batas. Aku punya benda ini, kata si Liu. Apa? Lin Yan tampak terkejut. Dia perlu berlatih pil nirwana, yang membutuhkan air tanpa batas, akar asal misterius, dan api nirwana. Sekarang setelah dia memiliki api surgawi pemakan roh di tangannya, dan akar asal misterius telah ditemukan, yang dia butuhkan hanyalah air tanpa batas. Apakah si Liu benar-benar memilikinya? Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti saya bisa menyempurnakan ramuan ini? Si Liu, jika kamu bisa memberiku air tanpa batas, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan artikel yang paling mendalam kepadamu, kata Lin Yan. Saudaraku, jika kamu menginginkannya, ambil saja. Benda ini adalah harta karun pemilik gua yang aku lindungi. Liontin giok penyimpanan si Liu bersinar, lalu dia mengeluarkan sebotol air tanpa batas. Hal ini membuat Yao Xiaoqian semakin tercengang. Si Liu ini masih menjaga dan mencuri. Ini adalah batu yang luar biasa. Ini resep ramuannya, kata Pan Yu, lalu memberikan resep ramuan itu kepada Lin Yan,
ini harus disempurnakan di bawah bintang-bintang di malam hari. Bagaimana cara mencapai ramuan 9 putaran nirwana? Menurut Pan Yu, meskipun obat mujarab dimurnikan, itu hanyalah 7 putaran pil nirvana. Jika Anda dapat memutar 9 kali, maka untuk selanjutnya, adapun terobosan budidaya selanjutnya jauh lebih sederhana. Ini setara dengan sebuah yayasan. Ketika orang lain menerobos alam nirwana, jika itu hanya putaran pil nirwana, itu setara dengan meletakkan fondasi. Jika kekuatannya meningkat, masalah fondasi yang tidak stabil ini akan menjadi lebih jelas. Dan jika pil nirvana dapat berputar 9 kali, fondasinya sangat stabil. Dan dia bisa berlatih lebih cepat dari yang lain. Kamu harus menerobos di bawah pohon nirwana. Semakin luar biasa pohonnya, semakin banyak kamu bisa mencapai 9 putaran. Pohon nirwana yang luar biasa. Lin Yan kemudian bertanya kepada Siang Siliu apakah dia tahu ada pohon nirwana yang kuat di sini. Ada pohon kuno di pegunungan di depan, kata Siliu. Setelah mendengar ini, mata nirwana Lin Yan terbuka, dan dia segera melihat pegunungan di depan. Pohon kuno menutupi langit dan matahari, dipenuhi energi kuno, memancarkan aura agung dan luas. Hal ini pun membuat Lin Yan menarik nafas dalam-dalam. Mungkin dengan pohon kuno ini, Lin Yan bisa membuat pil nirwana mencapai 9 putaran bukan? Boom, boom, boom. Namun saat ini, serangkaian suara menderu terdengar. Hal ini membuat ekspresi Lin Yan tiba-tiba berubah. Ini adalah kultivator nirwana tingkat 8, dan ada lebih dari 1. Mereka telah menyerbu penghalang binatang hidup dan mati. Yao Xiaoqian juga merasakan kekuatan itu dan berkata, "Si Liu, pergi dan lindungi binatang hidup dan mati. Jika ada yang menerobos penghalang dan ingin membunuh binatang hidup dan mati, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Aku perlu waktu 1 jam untuk melakukan sesuatu, selama kamu bisa menolak selama 1 jam, kata Lin Yan. Tanda hubung titik, garis miring. Melihat ekspresi serius Lin Yan, Si Liu juga tahu apa yang dia hadapi. Kemudian dia mengangguk sedikit dan berkata, "Saudaraku, ini, jika saya bisa menolak, saya akan melakukan yang terbaik. Tetapi jika saya tidak bisa menolak, saya tidak punya pilihan selain pergi. Oke, selama kamu mengambil tindakan, aku akan memberimu puisi lain tentang hari itu." Setuju. Si Liu mengangguk, lalu langsung pergi menuju kolam tempat Si Qi berada. Lin Yan berjalan langsung menuju pohon kuno itu. 1 jam seharusnya cukup. Dia ingin menerobos. Dia merasa bahwa untuk membunuh Si Qi, terlalu banyak orang kuat yang datang. Dengan Si Liu dan kekuatannya saat ini, akan sulit untuk melawan dan bahkan lebih sulit lagi untuk mengeluarkan Si Qi. Dia ingin menjadi nirwana. Sekarang tubuhnya dapat menahan kekuatan nirwana putaran ke-6 permaisuri King Hua. Jika dia mencapai nirwana putaran pertama, maka dia mungkin mampu menahan kekuatan yang lebih kuat lagi, bukan? Setelah ini terjadi, Lin Yan akan lebih percaya diri dalam mengalahkan Si Qi. Kali ini, Lin Yan meremehkan tekad istana Yaoxuan, sekte api iblis, dan kekuatan lainnya. Memanggil, tidak lagi berpikir, Lin Yan bergerak menuju pohon kuno, dengan Yao Xiaoqian mengikuti di belakang. Adapun Si Liu, dia langsung menuju ke tempat Seventeen dikepung. Saat ini, serangkaian suara gemuruh terdengar di kolam. Banyak pembudidaya mengambil tindakan, secara bergiliran mengerahkan kekuatan yang kuat pada penghalang, menyebabkan penghalang tersebut memecahkan celah yang terbuka. Gunakan senjata setengah langkah hidup dan mati. Sebuah suara terdengar,
dan seorang pria kuat dari sekte api iblis muncul, suasana dunia tiba-tiba berubah. Makna hidup dan mati ditampilkan secara ekstrim. Satu pemikiran tentang kehidupan, satu pemikiran tentang kematian. Dan halo ini, aura kematian bahkan lebih kuat. Suara mendesing. Senjata setengah langkah hidup dan mati muncul, dan banyak orang menunjukkan rasa kagum dan takut, dan mereka semua mundur ke belakang. Senjata setengah langkah hidup dan mati adalah harta karun. Bahkan jika Anda berada di kondisi nirwana putaran ke-8, setelah Anda menggunakan kekuatan ini, kekuatan spiritual Anda akan habis seketika, dan akan sulit untuk pulih dalam waktu singkat waktu. Untuk mendapatkan makhluk hidup dan mati ini, sekte api iblis benar-benar menghabiskan banyak uang. Dan pada saat senjata setengah langkah hidup dan mati dikorbankan, sambaran petir meledak, seperti guntur yang jatuh dari langit, dan telapak tangan besar terbentuk dari dahan menuju senjata setengah langkah hidup dan mati. Ledakan. Melihat pemandangan ini, para praktisi sekte api iblis melebarkan mata mereka. Itu pohon tua sialan itu. Di istana Yaoxuan, Xuanfei mengatupkan giginya dan berkata dengan ekspresi dingin. Para penggarap istana Yaoxuan juga menunjukkan niat membunuh. Pernahkah mereka mengingat malam itu, Lei Su menyelinap ke kamar kerja Xuannu, dan betapa menyedihkannya jeritan Xuannu. Dia ingin merebut senjata setengah langkah hidup dan mati. Kata pembudidaya sekte api iblis dengan terkejut. Lei Su bersembunyi di sini sebelumnya, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Sekarang dia tiba-tiba mengambil tindakan, membuat para praktisi dari sekte api iblis tertegun sejenak. Bang! Tetapi ketika cabang itu bersentuhan dengan senjata setengah langkah hidup dan mati, terdengar suara gemuruh, dan lingkaran cahaya langsung mengelilinginya. Senjata setengah langkah hidup dan mati semuanya memiliki tanda hidup dan mati. Bagaimana kamu bisa mengambilnya? Orang kuat dari sekte api iblis segera berteriak, dan kekuatan spiritual tiraninya meledak seketika. Di antara sekte api iblis, ada orang-orang kuat di alam nirwana yang telah mencapai tingkat ke-7 dan ke-8. Dan pohon guntur ini baru mencapai nirwana tingkat ke-3. Cek. Namun sedetik kemudian, sosok pohon petir itu seketika menyusut, menjadi sekecil benang tipis, lalu menembus ke dalam tanah. Ini membuat orang kuat dari Demon Flame Sect mengerutkan kening. Kemudian seorang pria kuat menggumamkan sesuatu, dan kemudian terdengar ledakan di tanah, dan lingkaran cahaya dari perangkat hidup dan mati setengah langkah tiba-tiba melompat keluar. Hal ini juga membuat banyak orang menghela nafas, tetapi banyak pembudidaya iblis juga mencibir. Sebuah pohon kuno di alam nirvana ingin mengambil senjata setengah langkah hidup dan mati dari sekte api iblis. Hanya memegang senjata setengah langkah hidup dan mati di tangannya lagi, wajah pria kuat dari sekte api iblis ini langsung berubah menjadi gelap. Itu lengket di tangannya. Banyak pembudidaya iblis di sekitarnya berubah menjadi hijau. Bau busuk keluar dari senjata setengah langkah hidup dan mati ini, yang sebenarnya ditutupi dengan lapisan klan binatang siang. Tuo siang ini kebetulan tertangkap di tangan klan iblis yang kuat ini. Pohon sialan. Pembudidaya iblis itu sangat marah, dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk meledakkan ke tanah untuk membunuh pohon tua itu. Hari ini, kita tidak bisa membiarkan pohon sialan ini lolos. Saat ini, bahkan di istana Yaoxuan, kata Xuanfei. Tapi dia tidak menyadari bahwa di tanah di bawah gaunnya, sebuah dahan tiba-tiba muncul dari tanah dan menjulang ke atas. Ah! Sama seperti teriakan di kamar kerja Xuannu malam itu, Xuannu berbicara lagi. Para penggarap dari istana Yaoxuan segera menoleh,
Ekspresi mereka semakin gelap. Hehe, kalian adalah sekelompok orang bodoh. Kalian benar-benar mengira aku akan mengambil senjata setengah langkah hidup dan mati kalian. Aku hanya menarik perhatian kalian. Setelah kata-kata itu jatuh, Lei Shu tiba-tiba muncul dari tanah, dan miliknya sosok itu melompat ke kejauhan. Tangkap dia, aku tidak boleh membiarkan dia melarikan diri kali ini, teriak Xuan Fei. Dia ingin mengejar dan membunuh pohon kuno sialan itu dengan tangannya sendiri, tetapi ada rasa sakit yang membakar di sana, dan kakinya sedikit mati rasa. Ya, para penggarap istana Yaoxuan segera berteriak dan segera mengejar. Namun, para pembudidaya yang kuat masih tinggal di sini. Penghalang antara hidup dan mati binatang akan segera dipatahkan. Mereka tidak berani pergi, dibandingkan dengan membunuh pohon kuno. Merebut makhluk hidup dan mati ini adalah tugas terpenting mereka. Mengejarku. Pohon kuno itu mencibir dengan dingin, lalu menjauh ke kejauhan, tetapi cabang-cabangnya memadat dan memancarkan sinar cahaya, seperti mata, dan kemudian memandang ke pohon kuno di pegunungan di depan. Di bawah pohon besar itu, ada seorang pemuda. Pemuda itu tampak sangat familiar. Hahaha, kejar aku, kalian adalah sekumpulan sampah. Melihat pemuda itu, Lei Shu segera berkata kepada para penggarap di aula Yaoxuan di belakangnya, dan segera bergerak ke arah depan dengan sangat cepat. Di bawah pepohonan kuno di gunung di depan, ekspresi Lin Yan memadat, dan kekuatan jiwa nirvana kelas 1 dilepaskan. Di bawah kuali virtual pola naga, ramuan telah terkondensasi. Kekuatan ramuan ini dilepaskan dan berubah menjadi nafas murni, bertahan ke segala arah. Bahkan Yao Xiaoqian pun takjub. Dia tidak penasaran bahwa Lin Yan adalah seorang alkemis kelas 1, tapi dia tidak tahu untuk apa Lin Yan menyempurnakan ramuan ini. Di bawah belenggu surga, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Lin Yan tidak dapat lagi ditingkatkan. Bahkan meminum pil pun tidak akan berhasil. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan saat berikutnya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Kekuatan spiritual Yao Xiaoqian meledak dan dia segera waspada. Wah, kita bertemu lagi. Kamu sangat beruntung. Setiap kali kita bertemu, ada wanita berbeda di sisimu, kata Lei Shu sambil menatap Lin Yan dan kemudian ke Yao Xiaoqian. Yao Xiaoqian tampak terkejut. Dia tidak menyangka pohon kuno ini benar-benar mengenal Lin Yan. Apakah kamu menarik orang-orang itu? Lin Yan langsung mengernyit. Ya, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku ingin melihat di mana kekuatanmu sekarang, jadi aku mencari beberapa orang untuk mencobanya, kata Lei Shu. Aku tidak punya waktu, kamu harus menangani ini sendiri, tapi... Melihat pohon guntur, mata Lin Yan tiba-tiba berbinar. Wah, apa yang kamu lihat? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Aku pergi sekarang juga. Apakah kamu ingin memusnahkan semuanya? Kata Lin Yan. Tentu saja saya ingin, tetapi saya tidak memiliki kekuatan itu, kata Lei Shu. Meskipun para penggarap dari istana Yaoxuan yang diusir tidak terlalu kuat, mereka tetaplah penggarap di alam nirwana putaran kelima. Kali ini, Xuan Nu bertekad untuk membunuh pohon kuno ini. Kamu bantu aku melawan sejenak, dan ketika saatnya tiba, bantu aku, dan aku akan mengambil tindakan untuk membunuh para penggarap istana Yaoxuan ini. Benarkah? Kamu tidak akan berbohong padaku. Kata Lei Shu. Aku tidak akan berbohong padamu. Oke, orang-orang dari istana Yaoxuan ini telah mengejarku beberapa kali. Sayangnya, mereka hampir kehilangan emosi. Aku benar-benar tidak tega membunuh mereka,
Tapi karena kamu ingin membunuh mereka, silakan bunuh mereka, kata Su. Mata Yao Xiaoqian hampir keluar dari matanya. Mengapa para pembudidaya aneh di sekitar Lin Yan ini lebih tidak tahu malu daripada yang lain? Saat mereka berbicara, para penggarap dari istana Yaoxuan akhirnya menyusul mereka, dan kemudian menatap pohon-pohon kuno dengan senyuman garang. Ketika mereka melihat Lin Yan dan Yao Xiaoqian, senyuman mereka menjadi semakin kuat. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar beruntung hari ini. Lin Yan, Anda ada di sini, dan ada orang-orang dari suku Yao. Jika saya membunuh kalian semua, Xuanfei akan sangat bahagia, tersenyum. Haha, jadi bagaimana jika dia sangat gembira? Apa yang bisa kuberikan padamu? Bagaimana kalau kamu beralih ke sekteku, panggil aku kakek pohon, dan minta Xuanfei menikah denganmu suatu hari nanti ketika aku menjadi raja pohon. Pembudidaya iblis paruh baya menyipitkan matanya ketika mendengar ini. Sepertinya dia merindukan apa yang dikatakan pohon petir, tapi dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Segera, dia meledak dengan kekuatan spiritual tirani, dan kemudian berkata, Xuannu tidak boleh dipermalukan, siapapun yang mempermalukannya akan mati. Haha, saya telah dipermalukan beberapa kali, mengapa kamu tidak menjalani kehidupan yang baik? Lei Su mencibir dingin dan berkata, ledakan. Pembudidaya iblis paruh baya segera mengambil tindakan, meledak dengan kekuatan spiritual tirani, dan kemudian berkata, kalian dan saya akan membunuh pohon tua sialan ini. Pergilah dan bunuh Lin Yan, meskipun dia hanyalah seorang pria yang dibelenggu oleh surga. Terjebak sampah, tapi ini terlalu merusak pemandangan. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, para pembudidaya iblis ini segera mengambil tindakan. Pohon petir itu meraung lalu terus menghindar. Dia baru mencapai nirwana tingkat ketiga dan bukan tandingan para penggarap iblis ini. Tetapi jika dia ingin pergi, para penggarap iblis ini tidak dapat mengejarnya. Tapi dia tetap di sini. Dia percaya apa yang dikatakan Lin Yan. Anak ini penuh dengan ide-ide buruk. Dia pasti punya cara untuk membunuh orang-orang dari Demon mendalam hall ini, pikir Lei Su dalam hati. Wajah Lin Yan sangat tampan dan mengungkapkan kebenaran dan ketekunan Ling Ran. Tapi Lei Su tahu bahwa Lin Yan memiliki hati yang buruk. Terlebih lagi, meski ia sedang menghadapi kondisi nirvana putaran kelima, masih sulit bagi lawan untuk membunuhnya. Meski ia bukan lawannya, kekuatan lawan tidak bisa menimpanya sedetik pun. Sekarang budidayanya telah mencapai titik ini, Lei Su bahkan dapat mengubah ukuran tubuhnya sesuka hati. Terlebih lagi, mulut Lei Su ini tidak bersih. Saat melawan para penggarap dari aula mendalam iblis ini, dia mengutuk dan berkata, kalian akan mati hari ini kami suatu hari nanti. Saya menikam Xuanfei Anda dengan keras di depan semua orang. 2 kali ini hanyalah sebuah pelajaran. Suatu hari, saya akan menghancurkannya dan menikamnya secara terbuka. Kamu, itu sudah cukup. Mencapai langit. Ngomong-ngomong, ada juga anak laki-laki bernama Wan Juetian. Benar-benar tidak berguna. Sepertinya dia bahkan tidak bergerak. Aduh. Apa yang sudah lama dilakukan anak ini? Aku memintanya untuk menikahmu Xuanfei dari awal. Tidak ada tindakan sekarang, kata Lei Su. Kamu, diam. Penggarap istana Yaoxuan sangat marah. Haha, aku khawatir kamu juga ingin menikamku, tapi kamu tidak punya nyali. Kamu adalah sekelompok sampah. Para penggarap istana Yaoxuan ini hampir menjadi gila dan meraung lagi. Namun semakin marah mereka, serangan mereka semakin tidak terukur,
membuatnya sedikit lebih sulit untuk menangkap pohon guntur. Adapun Lin Yan, pembudidaya iblis, telah bergegas. Ekspresi Yao Xiaoqian tegas, dan dia segera memblokir bagian depan dengan pedang nirvana. Aku akan berurusan denganmu dulu, lalu membunuh sampah itu. Teriak kultivator dari istana Yaoxuan, dan segera kekuatan spiritualnya meledak, menampakkan aura alam nirwana putaran kedua. Menghadapi kekuatan besar ini, Yao Xiaoqian mengerutkan kening dan langsung meledakkan kekuatan garis keturunannya. Di dahinya, sebuah pola kuno tiba-tiba bersinar. Itulah pola nenek moyang setengah kaisar suku Yao saat itu. Munculnya pola ini dan terbukanya garis keturunan sangat meningkatkan kekuatan Yao Xiaoqian, tetapi dia hanya bisa bersaing dengan pembudidaya iblis ini. Putar saja. Pada saat ini, Lin Yan langsung menelan pilnya. Sekarang antara langit dan bumi, bintang-bintang bersinar, dan di bawah malam, seluruh tubuh Lin Yan langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Kemudian kekuatan ramuan itu dilepaskan, dan kekuatan yang kuat itu langsung mengguncang tubuh Lin Yan. Meridian, tulang, darah, semuanya diselimuti oleh kekuatan obat ini dan langsung menjadi sangat kuat. Dan belenggu hari itu tiba-tiba bergetar, ingin menekannya, tetapi mereka terlalu takut untuk melepaskan kekuatannya. Kali ini, aku tidak akan menahanmu di sini. Lin Yan berpikir dalam hati. Bang bang. Ketika suara Lin Yan jatuh, belenggu dao surgawi tiba-tiba terasa lega, pecah berkeping-keping dan menghilang di tubuh Lin Yan. Ketika mereka putus, bahkan dao surgawi tampak menghela nafas lega. Ia tidak mampu menyinggung orang yang kejam seperti itu. Setelah belenggu surga dipatahkan, kekuatan di tubuh Lin Yan benar-benar tidak terkekang. Lalu meledak seketika. Kekuatan ini bukan tentang menembus setengah langkah menuju nirwana. Sebaliknya, dia langsung menuju alam nirwana. Jika seorang kultivator biasa, pasti akan sulit mengendalikan kekuatan semacam ini. Tapi Lin Yan telah mengalami keadaan nirwana ribuan tahun yang lalu, jadi di bawah kendalinya, gelombang kekuatan mengalir ke tubuhnya, dan pil pencerahan tiba-tiba berubah menjadi pil nirwana. Pola berputar-putar muncul di sana. 1, 2. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan memadat, dan kemudian pikirannya memadat. Kekuatan pohon kuno di reruntuhan kuno di sampingnya jatuh dan diserap oleh Lin Yan. Dalam sekejap, putaran ke-8 muncul di pil nirvana. Sangat sulit untuk menyingkat putaran ke-9. Namun, Lin Yan tidak cemas sama sekali. Sebaliknya, senyuman muncul di sudut mulutnya. Dengan gerakan tubuhnya, teknik reinkarnasi meledak, membentuk kekuatan hisap dan menuju ke arah pohon guntur. Nak, apa yang berani kamu lakukan? Berani menyedot kekuatanku. Pohon petir langsung berteriak setelah merasakannya. Beri aku kekuatan dan aku akan membunuh mereka setelah aku menerobos. Mendengar ini, pohon guntur baru saja memberi Lin Yan ledakan kekuatan. Ledakan. Di bawah kekuatan ini, putaran ke-9 akhirnya muncul. Semakin luar biasa pohon nirwana, semakin banyak putaran yang dapat dilakukan pada pil nirwana di tubuh Lin Yan. Meski pohon nirwana kuno di reruntuhan kuno ini tidak lemah. Tapi kalau bicara soal zaman dahulu, usianya baru 80.000 tahun. Tapi pohon petir itu berumur lebih dari 100.000 tahun. Bahkan memiliki asal-usul yang misterius dan bahkan lebih luar biasa. Putaran ke-9 keluar, langit dan bumi tiba-tiba meraung, awan guntur berkumpul, dan hukuman surgawi selesai lagi. Namun, Lin Yan tidak memperhatikan kesengsaraan hukuman guntur hari itu,
Sebaliknya, dia memfokuskan pikirannya pada pil nirvana. Apa yang kamu lakukan? Panyu merasakan nafas dan langsung berteriak. Sayangnya Lin Yan tidak menjawab sama sekali. Pil nirvana, 9 putaran adalah batasnya. Kamu sudah melakukan 9 putaran, apakah kamu masih belum puas? Pan Yu berbicara lagi, tapi sayangnya Lin Yan tidak menjawab sama sekali. 9 putaran memang merupakan batasnya. Bahkan Lin Yan, Kaisar Agung di kehidupan sebelumnya, mengetahui hal ini. Tapi sekarang, dia memiliki teknik reinkarnasi. Dan benda yang menantang surga itu. Tubuh yang menentang surga dilahirkan melawan langit, dan kekuatan yang menentang surga dapat mematahkan semua belenggu antara langit dan bumi. Teori batas 9 rotasi ini adalah aturannya surga dan bumi. Kenapa tidak bisa dipatahkan? Ledakan. Kekuatan yang menantang surga meraung dan memenuhi pil nirvana Lin Yan. Suara itu tiba-tiba terdengar, meridian dan tulang tubuh Lin Yan bergetar, dan darah muncrat dari sudut mulutnya. Sensasi menyakitkan membuat Lin Yan merasa seperti pil nirvana terkoyak. Ning! Tapi Lin Yan masih berteriak. Akhirnya, di bawah kekuatan seperti itu, putaran lain muncul pada pil nirvana, tetapi putaran ke-10 ini berbeda. Putaran ini mengandung kekuatan agung yang menantang langit. Ini adalah putaran yang menantang surga.